Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Ya, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita akan satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga saat ini kami ada di tempat ini untuk belajar. Itu semua karena berkat dan penyertaan Tuhan. Berkat kami semua Tuhan agar kami dapat belajar dengan baik. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya. Saat ini kita akan masuk dalam pembelajaran yang ke-7 dengan tema hidup yang dipimpin oleh Roh. Ya, semuanya bawa Alkitab. Ya. Minggu depan saya tidak mau dengar lagi ada yang tidak bawa Alkitab. Kalau ada yang tidak bawa Alkitab, saya tidak akan ikutkan dalam pelajaran saya. Ya, bagi yang bawa Alkitab, kita buka Alkitab kita dari 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Bagi yang bawa Alkitab, kita akan baca secara bersama-sama. Dan bagi yang tidak membawa Alkitab, pasang kupingnya baik-baik. Nah, 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7 firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Iya. Di sini ada yang tahu apa itu roh? Iya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, roh adalah sesuatu yang di dalamnya ada kehidupan atau biasa disebut nyawa. Nah, selanjutnya apa itu Roh Kudus menurut Alkitab? Ada yang tahu? Iya. Roh Kudus menurut Alkitab yaitu sebuah pribadi penolong bagi kita yang telah dijanjikan Allah kepada kita. Itu dapat kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Di situ dijelaskan tentang Roh Kudus yang diturunkan Allah sebagai penolong bagi kita pada saat Dia telah terangkat ke surga. Iya. Nah, kalau misalkan hidup kita itu, hidup keseharian kita tidak dipimpin oleh Roh itu, kira-kira apa-apa saja yang akan terjadi? Maksudnya apa-apa saja yang akan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari apabila kita tidak dipimpin oleh Roh? Iya, kita akan melakukan pemberontakan seperti mencuri, memfitnah, dan masih banyak lagi. Jadi hal-hal itulah yang akan muncul apabila kehidupan kita tidak dipimpin oleh Roh. Dan selanjutnya, apabila kehidupan kita dipimpin oleh Roh, maka kita akan senantiasa berbuat baik. Selain berbuat baik, apalagi yang bisa dilakukan, Obed? Iya, menolong sesama. Itu semua perbuatan yang dipimpin oleh Roh. Dan masih banyak lagi kebaikan yang memberikan gambaran hidup yang dipimpin oleh Roh. Iya. Roh Kudus dapat memberikan kepada kita keberanian. Ya, keberanian apa yang dimaksudkan dalam hal ini, Ratna? Iya, keberanian yang bukan keberanian yang jago berantem, bukan. Tapi keberanian yang dimaksud di sini adalah keberanian dalam membela kebenaran, serta keberanian
mengakui bahwa Tuhan itu satu-satunya penolong bagi kita. Ya. Roh Kudus juga dapat memberikan hidup dan kekudusan. Mengapa demikian? Karena Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah, yang kita muliakan itu kudus. Olehnya itu, Roh Kudus juga dapat memberikan kehidupan yang kudus kepada kita. Iya. Di sini saya akan memberikan satu pertanyaan dan ini akan didiskusikan saya per kelompok. Habis itu dipresentasikan. Di sini saya akan bagi 5 kelompok. Jadi yang akan jadi 4 kelompok ya. Berapa orang di sini semuanya? Oh ya, berarti 5 kelompok. Ya. Pertanyaannya, hubungan antara hidup yang dipimpin oleh Roh dengan hidup yang kudus itu seperti apa? Ya, saya ulang. Seperti apa hubungan antara hidup yang dipimpin oleh Roh dengan hidup kudus? Iya. Mengenai kelompoknya, kumpul-kumpul dengan kelompok yang dengan teman-teman yang dekat dengan kursinya, yang dekatan saja. Jadi tidak usah bubar ke sana kemari supaya tidak membuat kebisingan, karena di kelas sebelah juga sementara belajar. Ya, 5 orang ya, satu kelompok. Habis itu didiskusikan. Mulai diskusinya saya kasih waktu 15 menit. Dan kalau misalkan sudah 15 menit, saya akan datang kembali menunjuk satu-satu anggota kelompoknya untuk mempresentasikan apa yang telah didiskusikan. Dan di sini 15 menit betul ya. Tidak ada toleransi waktu karena waktu kita juga terbatas. Jadi kalau saya bilang 15 menit, tepat 15 menit harus selesai semua. Iya. Dimulai dari sekarang. Iya. Terima kasih. Ya, semua jawaban yang diberikan oleh tiap-tiap kelompok itu betul. Jadi, hidup yang dipimpin oleh Roh dan hidup kudus itu sama atau setara, karena itu semua berasal dari Tuhan. Roh Kudus dapat memberikan kita kehidupan yang kudus karena Allah yang kita sembah itu kudus. Iya. Ya, sampai di sini dulu kelas kita. Kita akan lanjut minggu depan ke pembelajaran yang 8. Nah, untuk menutup kelas kita, saya akan memimpin dalam doa. Dan minggu depan siap-siap Obed memimpin kita dalam doa pembukaan dan Windy doa penutup. Ya, oke, kita akan menutup kelas kita dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami telah belajar tentang hidup yang dipimpin oleh Roh. Tuhan kiranya memberkati kami agar kami dapat mengaplikasikannya dalam sepanjang kehidupan kami. Pembelajaran kami selanjutnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.